nama introduction ya. Introduction itu apa? Pendahuluan, perkenalan ya, bisa kalau di situ adalah pendahuluan ataupun latar belakang masalahnya. Ya, jadi dalam nanti skripsi juga dalam makalah yang bagus harus ada harus ada mencakup introduction ya. Kemudian adanya M-nya apa? Metode ya, metodenya bagaimana gitu kan. Dia harus ada metode yang baik ya. Metode itu ada dua, metode penelitian itu ada dua macam. Ada metode apa? Kualitatif, ada kuantitatif. Apa yang membedakan metode kualitatif dan kuantitatif? Apa? Coba siapa yang tahu? Narasumber. Metode kualitatif cenderung ke ilmu-ilmu sosial ya, ke ilmu-ilmu hukum ya. Tapi kalau kuantitatif ke ilmu-ilmu pasti ya, seperti fisika, hitung-hitungan yang sudah pasti, ataupun penelitian untuk angka, berbentuk angka ya. Lebih sulit mana antara kualitatif dan kuantitatif? Menurut siapa? Kalau menurut saya pribadi ya, lebih sulitan kualitatif ya. Kualitatif. Kuantitatif itu ya tinggal kita hanya melakukan penelitian dan sesudah itu diolah ya, diolah oleh aplikasi ya. Tetapi kalau kuantitatif itu sebetulnya lebih luas ya, lebih luas dibandingkan dengan kuantitatif. Bahkan bisa jadi kualitatif itu ya, penelitian meskipun sama ya, metodenya sama tetapi strateginya berbeda ya. Misalnya judulnya begini, penelitian mahasiswa kelas semester 4 di mana di STAI Az-Zahra. Antara dua orang yang meneliti tersebut ya, nanti hasilnya beda nggak? Beda. Kenapa beda? Hah? Kan metodenya sama. Berarti yang beda itu strateginya ya, strateginya ya. Jadi dengan penelitian, dua penelitian itu bisa berbeda hasil kalau kualitatif ya. Tapi kalau kuantitatif itu bisa jadi ya, penelitian pemilih di Cibalong ya, yang memilih Jokowi di Cibalong, itu bisa jadi sama kalau populasinya tapi sama gitu kan. Jadi sebetulnya masukkan angka-angka saja kalau namanya kuantitatif ya. Tapi kalau kualitatif lebih luas, bisa jadi diteliti oleh 10 orang pun tidak akan sama hasilnya ya. Tergantung apa? Tergantung imrannya itu tadi terpenuhi atau tidak ya. Karena akhirnya tidak bisa meneliti asal-asalan, datanya tidak valid, kemudian pakai teori yang salah ya. Akhirnya jadi teori itu adalah alat kupas, pembanding ya. Kemudian untuk mencapai hasil yang bagus. Sekarang akhirnya pembelajaran di SMA Az-Zahra misalkan, melihat pembelajaran di Az-Zahra ya, tetapi kita memakai teori yang salah ya, jelas itu hasilnya akan salah juga ya. Jadi nanti kalau penelitian dalam skripsi, awas jangan salah memasukkan teori ya. Kalau teorinya salah, maka hasilnya pun akan salah ya.
Jadi SDM itu betul-betul yang harus diteliti. IMRA tadi apa? Introduction, method, kemudian R-nya apa? Hah? Result ya, result ya, pembahasan. Kemudian ada kesimpulan apa ya? Pokoknya itulah penutup ya, kesimpulan bisa. Jadi harus ada terpenuhi hal tersebut. Nah itu dalam apa penelitian itu, dalam skripsi itu harus ada hal-hal seperti itu ya. Jadi juga jangan langsung kepada pembahasan, tapi harus introduction dulu. Ya, introduction itu bisa jadi abstrak dan pendahuluan. Pendahuluan itu ada dalamnya ada apa? Ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, kemudian ada teori yang digunakan, ya. Oke, jadi SDM itu betul-betul harus sebagai tulang punggung pesantren, ya. Baik harus diolah baik dari fisiknya ataupun dari non fisik, ya. Fisiknya tadi dengan apa? Kecerdasan dan mentalnya ya. Kemudian non fisik adanya pendidikan dan pelatihan ya. Jadi manusia itu ada perkembangan, ada apa? Pertumbuhan. Apa bedanya perkembangan dan pertumbuhan? Bedanya apa? Jadi kalau otak itu perkembangan pertumbuhan. Kalau tubuh fisik ya. Nah, jadi kalau yang tidak akan ada batasnya itu yang perkembangan atau pertumbuhan? Perkembangan. Otak itu akan ada akhirnya enggak? Enggak ada ya. Jadi jangan sampai mengira bahwa yang masih udah usia lanjut juga bisa ya, karena otak itu tidak ada batasnya ya. Otak itu terus berkembang ya. Tapi kalau pertumbuhan mah paling sampai berapa usianya? 60. Ya, laki-laki berapa? 60. Laki-laki mah paling berapa? 2 SMA ya, tinggi badan SMA kelas 2. Kalau perempuan? Kalau perempuan mah paling berapa? Enggak, SMP pun sudah mulai enggak tinggi dehnya. Jadi masa remaja gitu kan. Masa remaja awal, tengah dan akhir. Oke, kembali kepada urgensi pengembangan SDM ya. Makhluk manusia itu ada makhluk sosial. Sehingga kalau namakan makhluk sosial itu apa? Apa makhluk sosial itu? Yang membutuhkan satu sama lain ya. Makanya itu adanya pondok pesantren itu ya. Ada pondok pesantren itu diharapkan punya kemampuan untuk kita menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi kita harus nantiasa apa? Terus mengembangkan keilmuan kita. Udah calik kuenya, tapi harus aktif ya. Harus aktif, tidak boleh stagnan ya. Pengetahuan itu merasa cukup ya. Karena tadi perkembangan otak itu, apalagi perkembangan zaman itu akan terus berubah ya. Ketika kita berhenti maka kita akan apa? Ketinggalan dan nanti kita akan ditutup kayak kubatur gitu kan. Kita akan ketinggalan zaman dan kita akan ditelan oleh alam. Makanya kenapa ya, seperti halnya kita anak yang sudah lahir ya. Anak yang sudah lahir itu adalah hasil dari perjuangan ya, mengalahkan beberapa sel yang hidup di dalamnya ya. Faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM tadi ya,
penting ya untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Jadi pesantren yang bagus harus mengetahui fisik dan non fisiknya ya. Tadi internal sudah ya. Jadi ayeuna Muhammad maju pesantren lamun internal masih belum bagus. Tidak punya strategi ya. Kemudian tidak punya visi misi yang bagus. Eksternalnya apa? Eksternal itu apa? Masyarakat. Di eksternal itu lingkungan di mana ponpes itu harus benar-benar diperhitungkan ya. Yang pertama meliputi kebijaksanaan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah walau bagaimanapun akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Kehidupan pesantren ya. Ketika pemerintah tidak mendukung, maka pesantren pun akan apa? Akan ditelan, tidak akan ada kemajuan. Kebijakan pemerintah apa saja? Kebijakan pemerintah diimplementasikan lewat apa? Undang. Yang kedua apa lagi? SK Menteri, surat keputusan Menteri, keputusan pemerintah ya. Apa bedanya undang-undang dengan tinggi mana undang-undang dengan surat keputusan Menteri? Undang-undang. Kalau undang-undang bertabrakan dengan surat keputusan Menteri, maka yang harus dilaksanakan yang mana? Undang-undang. Ya, jadi undang itu adalah rujukan hukum yang paling tinggi ya.